Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak ibu semuanya? Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Ibu Manisem dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang materi statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa, dan disimpulkan secara teliti dan benar. Penyajian data dalam bentuk diagram. Keuntungan penyajian data dalam bentuk diagram adalah kita tidak banyak melihat angka. Kebanyakan tampilan terlihat secara visual. Penyajian akan lebih menarik lagi jika kita pandai memainkan warna dan bentuk diagram. Diagram yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Sebelum kita lanjut, bagaimana cara membuat diagram? Marilah kita belajar terlebih dahulu cara membuat tabel dari data tunggal. Contoh, berikut adalah data nilai ulangan matematika dari 30 siswa. Nilai 57, nilai 57, 58, 58, dan sampai 60, 62, 64, 70, 76, sampai 80. Perhatikan nilai-nilai berikut yang sudah berurutan dari nilai terkecil sampai nilai tertinggi. Untuk mempermudah kita membuatnya ke dalam tabel, maka kita harus mengurutkannya dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Bagaimana cara menyajikannya ke dalam tabel? Buatlah tabel dengan dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, karena data kita adalah data nilai, maka kita tuliskan di sini nilai. Kemudian kolom kedua adalah frekuensi. 57 ini kita dapat dari nilai yang paling kecil atau nilai paling rendah. 57 di sini ada dua, cukup satu kali saja kita tulis. Kemudian frekuensi 2 kita letakkan di kolom frekuensi. Kemudian nilai 58 kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kita tulis juga satu kali saja ditulis. Dan frekuensinya kita tulis 6. Selanjutnya nilai 60. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Cukup satu kali saja ditulis dan frekuensinya 7 kita tulis di sini. Selanjutnya nilai 62, 64, 70, 76 sampai nilai 80 yang frekuensinya 2. Langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan frekuensi dari baris pertama sampai baris terakhir. Ditotalkan nilainya didapat frekuensinya 30. Di sini harus berjumlah 30. Harus sama dengan data nilai yang belum dimasukkan ke dalam tabel. Sekiranya di sini jika ditotalkan belum 30, kemungkinan kita salah dalam menentukan frekuensinya. Maka setelah kita buat tabel seperti ini akan lebih mudah kita dalam membuat diagram. Baiklah, kita lanjut bagaimana cara membuat diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk batang-batang atau kotak-kotak. Batang-batang tersebut dapat digambarkan secara vertikal atau horizontal dalam bentuk batang tunggal atau batang majemuk. Diagram batang terbagi menjadi dua, yaitu diagram batang tunggal dan diagram batang majemuk. Pada kesempatan kali ini, yang kita pelajari adalah diagram tunggal atau batang tunggal ya. Perhatikan, kenapa dikatakan batang tunggal? Karena nilai kita hanya satu, yaitu data nilai saja. Maka dia satu, tunggal. Untuk membuat diagram batang tunggal ini,
Pedoman kita adalah nilai yang sudah kita masukkan ke dalam tabel. Untuk membuat diagram batang, kita perlukan dua sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Sumbu X ini kita letakkan nilai dan jumlah nilai kita letakkan pada sumbu Y. Nilai 57 yang paling rendah kita letakkan di paling kiri, lalu lanjut ke nilai 58, 60, 62, 64, 70, 76, sampai 80. Perhatikan nilai 57, ini frekuensinya adalah 2 sesuai dengan tabel ya. Kemudian nilai 58 frekuensinya 6. Sama ya. Nilai 60 frekuensinya 7. Nilai 62 frekuensinya 2. Nilai 64 frekuensinya 4. Nilai 70 frekuensinya 5. Nilai 76 frekuensinya 2. Dan nilai 80 frekuensinya 2. Demikianlah penyajian diagram batang tunggal. Selanjutnya, kita akan mempelajari diagram lingkaran. Diagram lingkaran sangat berguna untuk menunjukkan dan membandingkan proporsi dari data. Dalam membuat diagram berpatokan pada nilai dan frekuensi yang sudah kita letakkan di dalam tabel. Berikut adalah diagram lingkarannya. Ini dia. Diagram lingkaran sudah pasti dia berbentuk lingkaran. Nilai 57 diwakilkan oleh daerah berwarna ini ya, warna merah kecoklatan. Frekuensinya 2. Kemudian nilai 58 frekuensinya 6. Ini dia daerah yang berwarna merah jambu. Kemudian nilai 60 frekuensinya 7 diwakilkan oleh daerah berwarna merah. Nilai 62 diwakilkan oleh daerah berwarna putih. Ini dia. Nilai 64 berfrekuensi 4. Ini dia. Nilai 70 frekuensinya 5 dan nilai 76 frekuensinya 2. Nilai 80 frekuensinya 2. Demikianlah diagram lingkaran. Selanjutnya kita masuk diagram garis. Untuk membuat diagram garis, kita membutuhkan dua sumbu seperti pada diagram batang. Diagram garis paling sering digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Nah, ini dia diagram garis dari nilai ulangan peserta didik. Nilai 57 frekuensinya 2. Dia 58 frekuensinya 6, nilai 60 frekuensinya 7, nilai 62 frekuensinya 2, nilai 64 frekuensinya 4, nilai 70 frekuensinya 5, nilai 76 frekuensinya 2, dan nilai 80 frekuensinya 2. Jadi untuk setiap titik di mana nilai 57 frekuensinya 2 di sini titiknya, setiap frekuensi ini dihubungkan dengan garis lurus. Nah, dari nilai 57 ke nilai 58, frekuensinya 2 ke frekuensi 6, tarik garis lurus. Frekuensi 6 ke frekuensi 7, tarik garis lurus. Dari 7 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 70, 70 ke nilai 76 yaitu 2 dan 80 frekuensinya 2. Demikianlah bagaimana cara kita membuat diagram garis. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat histogram dari data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang mempunyai sebaran tidak teratur. Adapun istilah-istilah yang harus kamu pahami dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok adalah kelas, batas kelas, tepi kelas bawah, tepi kelas atas, panjang kelas, jangkauan, rank, dan banyak data.
Lalu kita akan menyajikan data berkelompok ke dalam histogram, di mana suatu daftar distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut dengan histogram. Histogram dibangun oleh persegi panjang dengan lebar yang sama dan saling berhimpit. Berikut adalah data dari nilai ulangan 48 peserta didik. Perhatikan data-data berikut. Nilai berikut sudah diurutkan dari nilai terkecil atau nilai terendah sampai nilai tertinggi. Karena untuk mempermudah kita dalam menyajikan ke dalam tabel distribusi data berkelompok, data atau nilai harus kita urutkan terlebih dahulu dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Kemudian, kita akan menentukan banyak data. Banyak data disimbolkan dengan N. N ini adalah didapat dari 48 ini didapat dari di sini ya, nilai-nilai ini semuanya dijumlahkan adalah 48. Kemudian kita akan menentukan jangkauan. Jangkauan itu ditentukan oleh Xmax kurang Xmin. Xmax itu adalah nilai yang paling tinggi dikurang nilai yang paling rendah, yaitu 47. 74 kurang 47 sama dengan 27. Kemudian kita akan menentukan banyak kelas. Banyak kelas ditentukan oleh rumus 1 tambah 3,3 log N. Ini memang rumusnya. 1 tambah 3,3 log N kita ganti dengan 48. Ya. Kemudian, cari di kalkulator logaritma 48 adalah 1,68. Lalu kita kalikan dengan 3,3 terlebih dahulu. Lalu kita tambah 1 sehingga didapat 6,54. Kita bulatkan sama dengan 7. Cara pembulatannya adalah karena ini bilangan berkoma, maka kita lihat angka yang di belakang koma, yaitu angka 5. Jika angka yang ada di sini 1 sampai dengan 4, maka nilai tidak bertambah ke satuan. Ya. Tetapi jika 5 sampai dengan 9, angka yang tertera di belakang koma ini, maka dia akan dibulatkan atau bertambah 1 ke sini, ke angka satuannya. Sehingga 6 ditambah 1 sama dengan 7, dan angka 54 ini dihilangkan. Maka tinggallah 7. Begitu cara pembulatannya. Kemudian kita akan menentukan panjang kelas. Ditentukan oleh J per K, di mana J itu adalah jangkauan, nilainya 27, dan K itu 7. Ini dia, sama dengan 3,84 sama dengan dibulatkan juga sama seperti saat kita menentukan banyak kelas ini ya. Didapatlah panjang kelasnya sama dengan 4. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya? Perhatikan. Buatlah tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, kedua tepi kelas, dan ketiga adalah kolom frekuensi. Untuk nilai kelas kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini adalah banyak kelasnya. Di sini dia ya, banyak kelas tadi sudah kita dapat sama dengan 7 ya. Banyak kelas 7. Kemudian nilai 48 sampai 50 ini adalah panjang kelas, yaitu sama dengan 4. Jadi setiap kelas-kelasnya ini panjang kelasnya sama. Kita hitung dulu. Kita tulis nilai yang paling rendah, yaitu 47. Kita tulis nilai 47, kita hitung 47, 48, 49, 50. Ada 4 ya. Panjang kelasnya 4. Kemudian untuk kelas kedua kita mulai dari 51. 51, 52, 53, 54 juga 4. Begitu juga
kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai kelas ketujuh. Kemudian, tepi kelas. Tepi kelas ini, untuk yang pertama ini, 46,5, 50,5 sampai ke bawah ini didapat dari batas bawah ini, batas bawah dari sini, itu dikurang dengan 0,5. Maka 47 kurang 0,5 sama dengan 46,5. Kemudian, nilai yang 50,5, 54,5 sampai ke bawah ini. Nah, ini didapat dari batas kelas atas yang ini. Yang ada di kolom nilai ini ditambah dengan 0,5. Dapatlah ini. Kemudian frekuensinya. Frekuensi lihat untuk menentukannya. Kita lihat dari sini biar mudah. 47 sampai 50 kita cari di sini yang belum kita masukkan ke tabel. 47 sampai 50 ya. 40 berarti 47 1 2 3 4. Ada 4. Ini dia frekuensinya. Kemudian nilai 51 sampai 54. Berarti 51 tidak ada. Masuk nomor 52. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 sampai sini ya. Ya. Frekuensinya 10. Kemudian nilai 55 sampai 58. 55 sampai 58 berarti mulai dari sini. 56, 57, ini sampai 58 ada sebanyak 13. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan frekuensi dari kelas pertama sampai kelas ke-7 ini harus sama dengan 48, sama banyaknya dengan nilai yang ada di sini sebelum kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabel inilah nanti yang menjadi acuan kita untuk membuat histogram. Ini dia histogramnya. Saya tampilkan kembali tabel yang tadi. Sini tabelnya. Nah, untuk ini ya. Daerah yang berwarna biru yaitu 46,5 sampai 50,5 ini dia. Nilainya ya. Frekuensinya adalah 4 ya, udah sesuai dengan kemudian nilai 50,5 sampai 54,5 diwakilkan oleh daerah berwarna orange. Ini dia frekuensinya 10. Kemudian nilai 54,5 sampai 58,5 ya, daerah frekuensinya 13. Begitu juga daerah yang kuning ya, biru yang frekuensinya 5, frekuensi 4, dan frekuensi 3 yaitu nilai 71,74. Nah, setelah kita belajar tentang bagaimana cara membuat histogram dan sudah kita buat juga bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk anak ibu semuanya. Demikianlah yang dapat ibu sampaikan dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.